Alhamdulillahirabbil alamin. Masih melanjutkan bahasan kan kemarin ya, tafsir surah Al-Falaq yang mempunyai arti gelap gulita. Sekilas review bahwa surah Al-Falaq ini adalah merupakan surah Al-Mu'awwidzatain. Rasulullah senantiasa membaca surah Al-Falaq ini ketika sholat witir ya. Beliau selalu membacakan pada rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas juga Al-Mu'awwidzatain. Jadi ketika ada lafaz qul ya, itu qul ada perintah, itu maknanya bahwa ucapan yang harus diucapkan itu tidak boleh diubah redaksinya. Jadi ketika ada perintah seperti dalam ayat ini, qul, ucapkan olehmu Muhammad, maka hakikatnya kalimat-kalimat yang harus diucapkan itu tidak boleh diubah. Seperti doa mau tidur ini ya, yang hadis yang kedua itu, Rasulullah mengajarkan kepada Al-Bara tentang sebuah doa ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rohbatan wa rogbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabika alladzi arsalta. Nah, sampai di sana itu doanya. Fa in mutta, maka apabila engkau mati, mutta alal fitrah, engkau mati dalam keadaan suci. Faj'alhunna akhira ma taqulu. Nah, ini Al-Bara ini beliau kreatif. Al-Bara ini ketika diajarkan oleh Rasulullah, ya itu perhatikan kalimatnya, kalimat yang diajarkan Rasulullah itu alladzi anzalta wa bi nabika alladzi arsalta gitu. Kemudian Al-Bara mengubah lafaz bi nabika dengan wa bi rasulika. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan dari Allahumma aslamtu itu sampai anzalta wa bi nabika alladzi arsalta, Al-Bara mengubah lafaz wa bi nabika itu dengan wa bi rasulika alladzi arsalta. Maka Rasulullah menegur, qala la, jangan merubah, entong diubah cenah eta teh. Tofe wa bi nabika alladzi arsalta. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan sebuah doa itu, lafaznya itu sudah perfect gitu, sudah sempurna ya. Nggak perlu kita mengubah atau menambahkan. Seperti hadis ini, seperti doa mau tidur ini. Kita kan sering ya banyak doa-doa yang ditambahkan, yang diganti. Jika doa taqabbalallahu minna wa minkum kan ditambahan siamana wa siamaku misalnya. Banyak itu doa-doa yang diganti-ganti. Rasul mengajarkan lafaz tasyahud misal, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kita kadang kreatif, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina. Nah, ada lafaz sayyidina kayak gitu itu tidak boleh ditambahkan, apalagi dalam tasyahud, karena itu doa yang wajib ya. Kan di salat wajib teh, di salat teh aya nu wajib, aya nu sunat. Nu wajibna baca Fatihah, baca tasyahud, terus ruku, sujud, takbiratul ihram, i'tidal dan sebagainya. Adapun yang sunnah itu seperti iftitah, pembukaan. Ya, doa setelah tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu yang sunnah. Tasyahud itu wajib, doanya
harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Makanya tidak boleh ditambahkan atau diedit. Yang ayat Sayyidina Muhammad nggak boleh. Jadi kembali lagi bahwa ketika Rasulullah menyebutkan ketika Allah menyebutkan kul, ucapkan olehmu, maka kalimat yang harus diucapkan oleh Rasul itu tidak boleh diedit satu huruf pun. Nah, ini lafaznya yang harus diucapkan Rasul itu a'udzu birabbil falak sampai idza hasad. Itu murni dari Allah dan tidak ada penambahan atau pengurangan satu huruf pun. Bisa dipaham ya? Jadi tidak boleh. Kalau materi apa ya? Doa mana Ya. Nanti kita itu sebetulnya harus ya? Harus perjalanan panjang itu. Nah, setelah mengajarkan atau mengucapkan meminta perlindungan dari Rabbul Falak, maka dalam ayat selanjutnya dijelaskan dari apa saja kita itu meminta perlindungan kepada Allah Sang Rabbul Falak gitu. Dalam ayat kedua disebutkan min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaq, makhluk ya. Ya, yang diciptakan. Yang namanya makhluk Allah itu apa saja? Manusia, jin, banyak ya. Manusia, hewan, bumi, langit. Langit ciptaan siapa? Allah. Berarti langit itu makhluk. Banyak ya. Jembar. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah itu dari makhluknya. Nah, yang menarik, ini ayat ketiga pun disebutkan lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan ghasiqin. Ghasiqin itu apa? Masa bisikan? Malam. Idza waqaba, ketika dia gelap gulita. Pertanyaan, malam ciptaan Allah bukan? Berarti malam pun makhluk Allah. Allah menyuruh kita supaya kita berlindung dari malam. Yang dimaksud gosikin idza waqab di sini, malam ketika gelap gulita bukan malamnya sebetulnya itu. Yang jahat itu bukan malamnya. Tapi paket malam. Yang bekerja di malam. Ya. Kupu-kupu malam. Ada kupu-kupu malam ya. Iya, apa itu berhubungan dengan hati gitu. Ya, nanti kita kita buka ya tabelnya. Kabayang Kabayang si apa? Jadi yang dimaksud dengan malam di sini itu bukan malamnya sebetulnya ya. Tapi aktivitas malam, bahaya ya.
Sudah malam. Ayo. Usaha. Duaan. Duluan sih. Sih ada cukup RT. Mincir. Tidak ayah lo sama kesadaran berpikiran. Jadi maksudnya adalah kita meminta perlindungan itu bukan dari gelapnya malamnya, tapi dari jahatnya makhluk-makhluk yang biasa beroperasi di malam hari. Pencuri. Ya kan Pencuri di malam hari. jarang-jarangnya mencuri siang, tapi enak kita ngakar deh. Siang pencuri itu nabega. Cuman memang kebanyakan malam itu kan kita lagi lengah-lengahnya. Iya, tidur ya. Nah, makanya aktivitas kejahatan-kejahatan itu biasanya dilakukan pada malam hari. Rampok, mauk, iya. Paling. Beda dari ngerampok sareng mauk itu. Maaf mah gitu saat ini kita ngomong kabeh gitu. Ayo. Rampok mah banyak. Sambung maupun nyanyi pernah dasar kayak gitu. Bangsa nama kami dengan beda artinya itu. Karena kan dia iya ada di sekarang. Beda meragi silau gitu ya. Sekarang bener nah banyaknya. Biar tema hebat terus ngatos bahasa eta. Kita sekali pau terjadi di situ. Awas, kapsul kena sana gitu kan. Kapsul apa itu kena lepas kapsul. Kapsul mana tidak banyak mah. Iya kapai. Oh, terus kan karena satu serian. Mulai itu kan bujur. Itu kan apa namanya? Nah, jorok sabrin yang betul betul jadi kita bujur banget jadi harus besar gitu kan mama di sana kalau bujur teh pantat kalau pantat di sini tuh burit teh buritnya di itu mama maghrib sesuai ya asa pembaliut nih burit ya buritnya gede banget gede bujur burit ngangkat kayaknya tuh di sana kita bahas buritnya warnanya burit. Iya. Buritnya burit. Ya. Balik lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan gelapnya malam itu ini bermakna majaz ya. Majaz. Majaz itu kiasan, jadi bukan arti yang hakiki. Bisa saja ini yang kiasan, jadi gimana ya, perumpamaan. Jadi bukan arti sebenarnya, jadi bukan arti gelap malam yang sebenarnya, tapi justru ini yang dimaksud adalah yang tadi itu kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan di waktu malam atau bahaya-bahaya yang biasa terjadi di waktu malam. Cuma ini disebut malamnya saja, padahal yang dimaksud adalah kejahatan atau bahaya dari apa? Ya, kayak maling gitu kan waktu malam. Malahan hewan-hewan buas pun kan kebanyakan di waktu malam itu. Kupu malam? Ya. Buas. Oh. Kupu-kupu malam itu dia namanya indah tapi penyakitnya raja singa. Raja singa. Harusnya kupu-kupu raja kupu-kupu harusnya mah ya. Ini mah dari kupu-kupu. Buas. Penyakitnya buas. Keluar kupu-kupu nah jadinya singa ya. Harusnya mah ulat ya. Atau keluar teh nova wajar lah gitu ya. Ini mah keluar singa. Enggak gawat.
Atau bisa saja ini dimaknai sebagai apa namanya, gelap mata hati ya, sehingga orang-orang tidak tahu mana halal mana haram, mana hak mana batil gitu. Jadi gelapnya itu gelap hati dan gelap pikiran. Gitu kalau dimaknai secara majazi, secara kiasan. Karena memang kejahatan sekarang itu tidak hanya di malam hari ya. Tidak hanya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, korupsi ge nama dadah-dadah ke kamera PD we. Nah, itu teh walaupun dia melakukannya siang hari tapi hati nama poekeun. Nah, ini ada hadis yang apa namanya memberikan warning, bukan warning ya, semacam kehati-hatian lah dari Rasulullah itu. Hadatsana Ishaq bin Mansur, telah menghadiskan kepada kami Ishaq ibnu Mansur. Akhbarona Rauh bin Ubadata, telah mengabarkan kepada kami Rauh bin Ubadah. Akhbarona benu Juraij, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Qala akhbaroni, kata Juraij itu telah mengabarkan kepadaku Atha, annahu sesungguhnya Atha sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana junhul lail au amsaitum, kalau memasuki waktu malam atau petang, fakufu, maka jaga, lindungi sibyanakum, anak-anak kalian. Jadi ketika waktu malam itu budak teh ulah dikencarkeun. Nah, itu kan itu mah nyingsieunan secara budaya ininya, budaya Hindu. Ulah keluar maghrib bisa nekala. Bari naon dikala teh. Kala barang dahar meureun. Kala jengking. Kala janda ya. Aya kala janda. Jadi Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai ketika malam datang itu anak-anak itu di luar rumah. Fakufu sibyanakum. Badak teh ulah aya di luar imah cenah. Fa inna syayatina, sebab sesungguhnya setan itu tantasyiru. Setan itu menyebar ya, berkeliaran. Dina waktu penting teh ya. Jadi di kala malam itu setan itu tantasyiru, bergerilya. Kemudian Rasulullah menyuruh kita untuk menempatkan anak-anak itu supaya tidur mereka itu jangan sampai satu kamar dengan orang tuanya. Hina idzin fa idza dhahabat sa'atun minal lail fa khalluhum. Jadi pisahkeun cenah ulang hiji. Kan tidak ada aktivitas malam. Nah
itu. Tidak ada main congkak ya di sana ya. Banyak mata-mata. Kucing sumput. Itu. Jadi kehilapkan gitu. Ya, jadi anak-anak itu maksudnya harus dibiasakan jangan sampai dia tidur satu kamar dengan orang tua. Kemudian wa aglikul abwaba, tulakan panto cenah panto kunci pintu. Nih jaga-jaga ya, jangan sampai maling. Tulisan weh. Sudah dikunci. Tidak bisa masuk. Sakit. Wadhkurusmallah, kemudian sebutlah nama Allah atau ingatlah asma Allah. Fa inna syaitana, sungguhnya setan itu la yaftahu baban muglakon, tidak bisa membuka pintu yang ketika dia mengunci pintunya itu mengucapkan asma Allah. Bisa aja buat kenang-kenangan terus. Ini teh hadis apa? Udah. Hadis apa? Ya, ini apa namanya? Apa ya? Bukan perhatian apa namanya istilahnya itu. Jadi supaya kita itu menjaga anak-anak kita, supaya kita berhati-hati dari bahaya gelap gulita itu malam. Jadi ketika malam datang, kata Rasul itu, pertama, jangan sampai anak-anak kalian berkeliaran di luar. Yang kedua, jangan tidur sekasur ya, sekamar. Yang ketiga, tutup. ya, panto. Atau kamar kita apa panto rumah? Panto rumah. Ya, kamar juga sama kunci. Nah, kalau pintu hati mah aham. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan seperti ini. Wadhkurusmallah walau an ta'rudu 'alaiha syai'an. Wadfi'u masabihakum. Tutup wadah air gelas ya. Jadi ada tambahan tutup wadah air kalian dengan atau sambil mengucapkan asma Allah. Wadah tempat mungkin. Ya, wadah air ya, kayak teko mungkin kayak gelas kayak itu. Kemudian tutup juga wadah makanan kalian dengan mengucapkan asma Allah. Ya. Ya, setan itu kan kotor ya, jorok-jorok tuh. Ya, Abi kan dia upami ngalangkung makam alih ngelak tuangan. Nah, mah diletakan. Ya, harus diletak jurig. Kalau saya kalau misalnya bawa makanan, ya kalau hiburan pasti nggak akan makan. Aduh kak, kan kalau orang tua dulu mah kalau udah kepercayaan ada susah ya, dan kita juga kan ngejelasinnya nggak semudah ya. Dan
Oh, dikasih Ya. Pada nenek moyang. Padahal gampil, juri ngaletak maletak tuh ya, Pak. Letak deh. Orang tinggal juri ngaletak. Ngaletak terus. Kenapa sih ibu itu ya? Abis ngaletak. Ngaletak abis. Ya itu ya, jadi jangan jorok-jorok ya. Ada siang ya normal. terus kalau ngebuang tulang di sebelah dia kamu jadi tidak dimakan sama jin tapi dimakannya sama jin Islam itu benar nih. Nggak tahu tah, belum pernah dengar. Buang kan makanan jin kan tulang itu kan. Ya betul. Daripada dimakan tuh jin. Saya juga pernah dengar kalau misalnya ya kayak bisa jangan menyimpan sampah atau bekas orang di dalam rumah. Sebelum maghrib teh keluar baca Bismillah keluarin. Ya. Apalagi kalau mengundang setan atau jin, karena kan jin kadang kan yang jorok-jorok. Aduh, katanya ini hasilnya belum tentu benar. Jadi dia lagi lama udah selesai. Langsung dialungkan nanya keluar kayak gitu di sini. Lah seneng teuing sebelah tulang teh. Kalau jin itu Makanan tulang. tidak malu dalam matanya. Aya. Makanan jin jadi obi. Aku makan apa? Sudah habis sama manusia. Kayak sangu, kayak kangkung, kayak daging. Dimakan tulang. Sangu kahayamkeun, kangkung kadombakeun, daging ka maungkeun. Aman, masing-masing aman. Jauh jelema. Gitu. Mau nggak kodek weh. Nepi ka kitu mah jelema. Lanjut ya. Ayat ke 4 ya. Amin syari nafasati fil qad. Dan dari kejahatan an-nafasati. An-nafasat itu bentuk jamak dari an-nafasatu. Nafasati ada alif dan ta, jamak. Mufradnya an-nafasatu pakai ta onde. Ta ujang bulat itu. Mana ini? Kalau banyak yang meniupnya itu an-nafasati gitu loh. An-nafasatu atau an-nafasati ya. Kalau satu yang meniupnya an-nafas, nah gitu. Jadi tanya ta onde. onde, tamar butoh ya. Apa itu an-nafasati? An-nafasati itu asal kecapnya dari nafasa ya. Kalau merujuk ke pakar bahasa Arab Ibnu Faris itu bahwa yang disebut dengan nafasa itu adalah orang yang dia menggerak-gerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan bunyi. Jadi gereman lah Gereman kali itu. Dia mengeluarkan mantra jampe mantra itu. Termasuk dia di dalamnya itu tukang sihir ya, tukang teluh gitu.
Kalebat termasuk juga tukang gosip. Gibah. Nafasat. Jadi Kan dia kenceng. kalau Kenapa dia disebut nafas kan kalau gosip ini? Kan diem bang. jadi gini maksudnya, kalau nafasat itu menurut arti dasar itu dia bergumam ya, menggerakkan bibir tanpa ada suara. Tapi kalau menurut Ibnu Faris, Amit gitu ya. kalau menurut Ibnu Faris itu nafasati itu dimaknai dengan orang yang dia bergumam, mengeluarkan jampe-jampe, mantra, sihir, teluh, termasuk juga yang suka menggosip. Dia Gitu. udah. Bu. Mata nih. Atau ada juga yang memaknai bahwa anafasati itu dia adalah wanita yang suka menggoyahkan rumah tangga orang. Oh, pelakon. Nah, pelakon. Langsung Goyahkan. Itu ganti ini. nafasati. Oh. Namun secara apa yang lebih terkenal ya, atau yang lebih dipakai oleh banyak para mufasir itu, an-nafasati itu adalah wanita-wanita yang memang dia menggumamkan jampi-jampi, sihir, teluh dan sebagainya. Tukang sihir lah, komat kamit ya. Kayak si Alam nih. Kris dijual jin. Satu kali dijual, berarti ngeduit. Berapa permintaan tahu kan? Udah dipakai berapa? Apanya? Yang mah 3 kan, biasanya kan 3. 100. Udah dipakai berapa? Jin akan beli alamat tadi kabulkan di sini jual seguna dijual Soal cinta hari jelema sebenarnya loba pamenta. Oh iya, cenah ngaladenan jelema. Di dalam apa dia bukan menghembus ya, bergumam-gumamnya itu dia tuh fil uqad, di dalam atau kepada tali. Tali al uqad itu dari aqada ya, kemarin kita sudah jelaskan. Aqada yang kudu uqadatan. Nah, ya, jadi jelasinnya di tali naon dia maksudnya gitu. Atau perantara ya, foto gitu kan. Ya, nanti ini ada hadis di bawah. Jadi dia berbisik-bisiknya itu, menggumamkan jampi-jampinya itu fil uqad, di dalam tali-tali. Nah, lafaz uqad itu dari aqada yaqudu uqdatun. Arti dasarnya tali ya, simpul. Nah, kalau dalam arti majazi itu yang dimaksud dengan akad itu adalah kesepakatan. Seperti akad nikah ya, akad jual beli, nah itu kesepakatan. Atau bisa juga diartikan dengan apa ya, seperti dalam doa Nabi Musa itu wahlul uqdatan milisani. Ada kalimat uqdata, itu bukan tali yang sesungguhnya kan.
semoga Allah mempermudah Nabi Musa berucap itu dakwah kepada Firaun. Jadi uqdah di sana bukan tali yang sesungguhnya. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan fil uqad dalam ayat tersebut artinya adalah tali yang dibuat dari benang. Tali yang dibuat dari benang. Benang itu paranting aput. Apa ya? Kalau bahasa bola. Ya, ini kayak gini. Benang bola. Benang bola. Kalau yang santet-santet itu kan biasanya suka bikin itu ya, bikin boneka yang Boneka pocong. ya, kadang-kadang juga kan bikin dari tali-tali ijuk itu. Tali ijuk. Apalah. Kan Abi pernah nyantet mantan. Emang pernah? Amit-amit. Mantan Abi mah balalager, sakapeung. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan al-aqada atau fil uqad di sini adalah benang-benang yang dipakai buat sihir ya. Seperti tali ijuk yang dibikin boneka itu. Kadang-kala kan tambang juga ya dipakai begitu. Aya nama meureunan dipakai nyantet kayak dispenser asup kana beuteung. Cenah ieu teh disaprak disantet jadi Panas bisa dingin ya. disaprak disantet jadi backshare kunaon nya dari lebetna galon. Ada dispenseran. Aduh, Rino. Jadi ATM di betul. Ya, hai. Ya. Ini sedikit lagi ya. Ini ada hadis dari Boleh. Abu Hurairah, riwayat Imam An-Nasa'i ya. Ini Abu Hurairah ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat tali ya, uqdatan satu tali, summa nafassa fiha, kemudian dia meniupkan jampe-jampe kepada tali itu, faqad saharo, maka sesungguhnya itu adalah sihir. Waman saharo, dan barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyroka, maka sesungguhnya itu perbuatan syirik, musyrik. Jadi sihir, niup-niup tali kayak Harry Potter kan itu. Asyroka syirik ya. Wa man ta'alaqa syai'an ukila ilaiha. Dan barang siapa yang dia meyakini hal itu, sihir, jampi-jampi, santet dan sebagainya itu, Meyakini atau melakukan? mana? Jadi maksudnya meyakini aja. Ya, Dia melakukan, tapi tidak melakukan. Iya. Kalau meyakini itu tidak melakukan pun dia yakin.
maka orang itu wukila ilaihi, dia sudah disugesti, terpengaruh karena dia percaya. Nah ini kenapa orang yang tidak percaya dia tidak mempan. Ya, kalau kepada orang yang tidak percaya dia tidak mempan. Ya, makanya kemarin saya tanya itu yang kayak pocong, kuntilanak, genderuwo kali itu teh dipercaya karena ada atau ada karena dipercaya? Ada karena dipercaya. Nah, dia itu ada karena dipercaya. Nah, gitu. Dalam teu percaya mah moal aya anu kaditu teh gitu. Da Allah mah nyiptakeun teh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jinna wal insa. Itu wa ma khalaqul pocong wal kuntilanak itu. Gitu. Kan pantesan kalau misalnya setiap negara itu kan beda-beda bentuknya ya. Negara itu bentuknya seperti ini. Dan dia tuh mengenal percayaan itu bentuknya Iya. Si jin itu tuh ada sudah ia percaya. Imajinasinya seperti itu, sugestinya seperti itu gitu. Makanya di sini wukila ilaihi. Dia sudah terpengaruh oleh kepercayaannya itu. Kita mah lah nusuk ngawas di Ummahatul Salimah mah tong percaya nu karitu. Ewa. Gila Nah, itu kalau di kalangan orang-orang Arab itu ya yang dimaksud dengan nafasat itu, cewek-cewek tukang sihir itu dia termasuk juga paranormal gitu, dukun-dukun, kahin ya. Jadi nafas. Ayam bola-bola. Nah gitu, model Mama Loreng. Iya, tapi generasinya seureun teh. Termasuk zodiak, betul. Termasuk zodiak. Peramal itu yang Libra, Gemini. Nah, terus hari lahir. Nah, Senin mah sok koplo. Kamis mah angin-anginan. Dia maksudnya Ya itu termasuk ahli nujum ya. Senin mah jadi sok sulit. Ya. Kamis mah Sabtu batu. Sabtu mah mega. Sabtu batu, Sabtu mah bumi. Jadi batur. Oh ya, atuh labu jadi. Minggu mega, luhur, yang menang sorangan. Udah istilahnya mah aya menang sorangan. Ya. Menang kabeh mah aya pemenang. Jadi bisa saja anafasat ini diterapkan kepada kahin itu dukun ya. Atau bisa juga kepada istilahnya itu al-urafu. Al-urafu itu tukang orang yang dianggap bisa melihat hal gaib di home. Indomie. Nah, nu karitu itu termasuk nafasat. Ayeuna makanya di TV mah aya nya. Jahiliyah modern. Iya. Iya. Dianggap bisa mendapatkan mencari jodoh kan, menerawang jodoh. Ya. Atau juga diterapkan kepada taulah itu tukang pelet, tukang susuk, tukang pelet. Itu nafasat termasuk ya. Itu mah ini nanti spatula. Atau kepada orang-orang yang nuzum sudah ya, zodiak itu yang percaya tentang zodiak. Atau kepada orang yang dia percaya kepada alat-alat seperti perkakas, bedog,
gesper, keris, ada isinya itu. Ada jinnya, ya kan? Atau kepada orang-orang yang dia suka kayak ayah kukupu, ayah tamu, gitu. Lamun ngimpi kieu bakal kieu, eta tiaroh namina teh. Itu tidak boleh. Harus ke jalan yang lurus. Jadi jadi kita itu tidak boleh manusia seperti kita itu tidak boleh mentakwil mimpi, nggak boleh. Yang boleh mentakwil mimpi itu cuma nabi. Karena kan tantangan sih karena orang nah itu tiaroh masuknya. Nggak boleh percaya seperti hal itu. Soalnya kalau percaya kecewa. Dia bintitan, jadi ngintip saha. Murag bulu soca, murag kali saya nu kangen misalnya. Ya itu kan. Ada zamannya. Iya. Mantan. Atau orang-orang yang suka melakukan undian, ya maksudnya undian itu seperti erek usaha yo ngalungkeun manuk hibar ka mana, hibar ka kidul, usaha ka kidul gitu. Iya. Benar. Betul. Depatinnya berarti kan ini mama. Itu banyak sekali ya turunan kepercayaan seperti itu. Kayak punya anggapan bahwa kalau Bali si bayi itu dipalidkeun di saungkeun sungai maka si orangnya bakal Jadi ya meraba betualang. Iya. Ini jadi luas gitunya. Wani yang kamar-kamar lagi ada kebuang kan. Ini bener beranian. Cici jalan kolek. Yang saya wehnya. Ya. Itu kepercayaan jahiliyah. Harusnya mah gimana? Kayak itu budaknya tanah suri, balina nak bola kurang gula. Itu. Nang sambunganana cobanya seueur jeung gula. Halaman baru batik asam. Jadi balon hasil. Nah itu ya. Karena kurang hiburan. Jadi mana kalau apa ya? Jadi kita itu yang tidak boleh percaya itu yang pertama dia sihir ya. Bukan tidak boleh percaya, memang ada zaman dari zaman Nabi Musa juga, cuman kita tidak boleh melakukan dan tidak boleh terlalu itu. Jangan tersugesti dengan yang tersugesti. Kemudian kayak santet, kayak orang yang bisa menerawang alam goib, yang bisa menerawang jodoh, itu nggak boleh kita percaya sama sekali. Apalagi ramalan-ramalan kayak gitu, nah itu haram. Ini di sini disebutkan bahwa faqad asyroka ya, orang itu syirik musyrik, nggak boleh. Nah, insya Allah Selasa depan kita ayat terakhir ya, ayat kelima ya. Ini ayat kelima ini agak-agak panjang nih, seru nih. Oh, panjang. Kan saya tapi Iya, saya tapi panjang. Cukup ya. Ada pertanyaan? panjang kan. Di grup ada pertanyaan. Tahun cenah. Grup apa lah? Nah, bisa di grup. Ini apa? Mana nih ya? Oh, saya gitu. Saja. Kalau cukup
Kita tutup dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.